Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua dari bacaan kita di bab puasa kitab Kifayatul Akhyar. Wa faraidus shaumi, dan kewajiban-kewajiban puasa. Ini kalau bahasa sederhananya ini rukun puasa. Khamsatun, ada 5 perkara. Khamsatu asya, ada 5 perkara. An-niyatu, yang pertama niat. Yang kedua wal imsaku, yaitu imsak, menahan dari apa? Anil akli, dari makan, wasyurbi, minum, wal jima, dan juga bergaul dengan pasangan. Ya, dengan pasangan aja nggak boleh, apalagi yang bukan pasangan kan gitu, lebih nggak boleh lagi. Imam Al-Hasni menjelaskan, la yasihhus shaumu illa, tidak sah puasa illa biniyati, dengan kecuali dengan adanya niat. Jadi puasanya itu sah kalau puasanya dengan niat lil khabari, karena sebab ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang kita semua hafal. Hadisnya itu innamal a'malu binniyat wa mahallu, hadis innamal a'malu binniyat itu artinya segala amal perbuatan manusia tergantung dengan niatnya. Wa likulli imri'in ma nawa, dan seluruh manusia mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia menahan lapar dan dahaga itu niatnya karena emang menjalankan ibadah ritual yang diperintahkan oleh Allah, dapat ibadah tersebut. Tapi kalau orang ninggalin makan minum dengan niat ya karena emang mau diet, atau kan emang buat gagah-gagahan, atau dia mau belajar cara bertahan hidup, ya nggak jadi ibadah tuh. Jadi orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa mahalluha al-qalbu, niat itu tempatnya di dalam hati. Wala yushtaratun nutku, tidak disyaratkan niatnya untuk diucapkan biha, dengan niat tersebut, bila khilaf, dan ini tidak ada perdebatan dalam masalah ini. Watajibun niyatu, dan niat itu wajib. Nah ini kewajiban niat. Watajibun niyatu, yang pertama kewajiban niat likulli lailatin, dia harus diniatkan setiap malam. Ini yang pertama, kewajiban niat likulli lailatin, di setiap malam. Lianna kulla yaumin ibadah mustaqillah, karena setiap hari di hari-hari Ramadan itu ibadah yang independen. Ala taro, bukankah kalian mau melihat, annahu la yufsidu baqiyatal ayami, bahwasanya seseorang tidak akan merusak sisa hari-hari yang lain, bifasadi yaumin minhu, dengan rusaknya salah satu hari. Maksudnya gini, niat Ramadan tuh harus tiap malam, karena setiap hari Ramadan tuh independen. Kalau orang batal puasa di hari ketiga, itu puasa 1 sampai 2 itu nggak ada masalah. Yang rusak cuman puasa ketiga doang. Begitu juga hari-hari kedepannya, nggak karena puasa ketiga itu batal berarti 4-5 sunat terus nggak boleh puasa lagi, tetap boleh. Jadi yang rusak tuh cuman hari ketiga. Itu maksud kalimat la yufsidu baqiyatal ayami bisfasadi yaumun minhu. Falau nawa shauma syahri, kalau seandainya dia berniat puasa selama, jadi niatnya tuh kan kalau kita nawaitu shauma godin, puasa besok, ini nawaitu shauma syahrin, puasa sebulan penuh, kullahu, sebulan penuh, soha, maka sah lahul naumul awal, maka sah puasa yang hari pertama doang. Mungkin alal madhabi, menurut pendapat madhab kami, madhab asy-syafi'iyah. Jadi harus niat tiap malam. Waktu yang kedua, syarat kewajiban niat yang kedua, yajibu ta'yinun niyah, dan niat puasanya itu harus ditayin. Ta'yin itu artinya menspesifikkan fisaumil fardi, yaitu bahwa puasa yang ingin dilakukan itu adalah puasa fardu. Jadi maksudnya gini, ta'yin itu menspesifikkan ibadah, karena dalam jenis ibadah ini ada ibadah yang teknisnya tuh mirip dengan ibadah yang lain. Karena itu perlu dispesifikkan. Ketika orang niat puasa besok, emang besok mau puasa apa? Kan ada sunnah, ada wajib. Oh, kita puasa fardu.
Nah ketika fardunya kan juga ada banyak. Puasa fardu itu ada Ramadan, qada Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah itu wajib semua. Maka ditentukan, spesifikan, ta'yin, dispesifikan niatnya tuh puasa apa, puasa wajib Ramadan. Maka dalam bahasa yang sederhana, kewajiban pun niat puasa yang kedua yaitu memberikan merek terhadap puasa yang akan dikerjakan. Wa kadza yajib ayyanwi lailan, maka tidak, dan juga wajib yang ketiga nih, wajib niatnya itu sejak malam hari, maksudnya sebelum terbit fajar, sejak terbenam matahari sampai terbit fajar tuh waktu niatnya di situ. Wala yadurru naumu, dan tidak ada masalah kalau dia tidur, wal aklu wal jima, makan minum dan juga bergaul dengan pasangan ba'dani, setelah niat. Kalau kita biasanya habis tarawih niat, habis niat tarawih itu kemudian tidur, makan gak ada masalah, yang penting sudah terjadi di malam hari. Walau nawa ma'atulu'il fajri, kalau dia niatnya berbarengan dengan terbitnya fajar, ay waktu subuh, la tasihhu lahu, maka tidak sah niatnya harus dari malam hari. Li'annahu lam yubayyid, gitu. Li'annahu lam yubayyid, karena kalau dia niatnya pas terbit fajar, dia tidak masuk dalam kategori tabyid. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, man lam yubayyiti siyam. Jadi ada hadisnya nih, kewajiban ketiga ini ada hadis bahwa kata Nabi Muhammad tidak sah, orang tidak dapat puasa orang yang tidak bertabyid. Tabyid itu niat sejak malam hari sebelum terbit fajar. Wa akmalun niyah, dan niat yang paling sempurna, bentuk niat yang sempurna, redaksi niat yang sempurna diajarkan oleh Imam Hasni, ayyanwiya, dengan berniat sauma ghadin, niat puasa besok, an adai, untuk menunaikan fardhi ramadhana, kewajiban puasa Ramadan, hadhihi sana, tahun ini, lillahi ta'ala. Ini konsekuensi dari kewajiban yang tiga tadi, bahwa dia tuh harus ngasih merek gitu. Mereknya apa? Puasanya besok puasa ada, bukan puasa qada. Ada apa? Ada fardu Ramadan tahun kapan? Hadhihi sana, tahun ini gitu. Lillahi ta'ala, karena sebab Allah ta'ala. Wa'lam anna niyatal ada'i awil qada, karena niat dengan nyebut ada tepat waktu, awil qada, atau di luar waktunya qada, wa nahwi dzalika 'ala al-khilafil madhkur, dan sejenisnya dengan perbedaan yang disebutkan fi sholati wa qad marra. Jadi sudah dijelaskan oleh Imam Al-Hasni tentang perbedaan ada wal qada dalam niat di bab salat. Wa yajib, dan kewajiban yang keempat nih dari niat. Wa yajibu ayyakuna niyatu jazimatan, niat itu wajib jazm tuh yakin, mantap begitu. Apa yang disebut mantap? Salah satu penjelasan ulama tentang jazm tuh dia yakin bahwa besok tuh Ramadan. Kalau dia tidak yakin besok Ramadan, karena mungkin dia adalah hari keraguan tuh tanggal 30 Sya'ban, maka dia nggak wajib puasa. Jadi jazm. Falau nawa, ketika sudah masuk Ramadan kemudian dia niat al-khuruj, untuk keluar dari puasa, la yabtul ala sahih, puasanya tidak batal. Jadi kalau cuma niat mau batalin puasa, niat doang gitu, maka puasanya nggak batal tuh kalau makan dan minum. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjut di kalimat ini. Wa alam annahu la budda